Ya Pak Darmadi, kalau bicara kredit retail yang konsumtif dan produktif, kalau menurut BTPN di 2023 ini yang mana yang melesat lebih tinggi? Saya pikir mungkin keduanya ya. Kita melihat kalau GDP sudah bagus ya, bisa ditahan, tentu saja ini akan membangun opportunity orang melakukan bisnis dan ada transaksi juga, konsumtif juga. Jadi saya pikir akan dua-duanya sih sama, nggak ada yang mana yang melejit dan mana yang enggak. Kalau saya melihat dari internal dari kami di luar bisnis pensiun ya, karena kalau pensiun bisnis terpisah, itu tentu saja saya melihat pertumbuhannya hampir sama. Ya, dari bisnis yang basisnya adalah Genius itu bisa saya kategorikan konsumtif gitu ya. Dan juga bisnis mikro yang bisa saya kategorikan itu sebagai produktif, itu pencairan masih banyak konsumtif, memang kalau bilang pencairan, namun secara growth dari outstanding tadi saya katakan itu bisa dibilang berjalan hampir seiring pertumbuhannya. Nah memang bedanya juga mungkin Genius basis nasabahnya sudah jauh lebih besar, sementara kami mikro sedang membangun ya. Namun tractionnya cukup baik. Tadi saya bilang bahwa pencairan itu kalau bicara year on year, even di mikro itu saya kira sudah hampir double juga dibanding quarter 1 tahun lalu. Kalau dibanding tahun ini Desember, mungkin mikro bahkan sudah tumbuh hampir 18% ya. Dari segi pencairan ya, dari segi loan outstanding mikro naik lebih baik. Kalau tidak salah sekitar 7-8% dibanding yang Genius. Tadi saya bilang yang Genius pencairan bisa sampai 200-250 miliar, tapi pembayaran juga tinggi gitu, sehingga loan outstandingnya tidak banyak. Saya pikir kalau kita bicara, walaupun kalau kita bicara GDP ya, di Indonesia ini kan GDP-nya 54% itu kan dari consumption ya. Nah tentu saja kredit konsumsi ini akan terus meningkat ke depannya. Kita bisa melihat penjualan mobil juga sepertinya sudah akan balik lagi seperti sebelum pandemi gitu ya. Itu indikasi-indikasi yang memang membuat kredit konsumsi ini sepertinya akan meningkat dengan baik. Di mikro kami presentasinya lebih hampir sama juga karena basisnya masih belum terlalu besar. Namun saya melihat animonya bagus. Hanya memang mikro itu kan di bawah ya, kami perlu penetrasi ke area-area baru itu yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi membutuhkan penanganan langsung. Ya, gitu, nah sumber dayanya yang perlu dibangun, terutama tadi karena kita propositionnya digital, jadi sumber daya pun perlu diajarkan bagaimana menjual ini secara digital tanpa mengurangi kualitas ya, karena kita harus memastikan orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar. Jadi kami semua mencoba hybrid lah istilahnya ya. Ada orang, tapi bagaimana digital ini menolong tidak hanya proses cepatnya, tapi menolong juga quality dari pinjaman yang baik. Yang menarik juga bagi saya ini adalah pay later. Tadi Bapak sampaikan ini produk baru dan kita tahu juga pay later ini biasanya memacu orang untuk mungkin bisa cepat mendapatkan dananya. Tapi ketika pembayaran ini biasanya juga cenderung jadi lebih riskan, bermasalah begitu. BTPN melihatnya seperti apa? Jadi pay later ini buat kami adalah fasilitas yang kita berikan kepada hampir semua yang ada di dalam customer base kami, terutama melalui Genius ya. Untuk kita memberikan loan itu kan tentu saja kita ada beberapa kriteria, dan kalau kita bicara di mikro ataupun di personal loan ataupun di kartu kredit, biasanya ada kriteria-kriteria yang membuat banyak yang tidak saat ini minimal tidak bisa dapat gitu. Nah, oleh sebab itu pay later ini menjadi pintu masuk untuk nasabah-nasabah Genius kami yang sekarang hanya punya tabungan, itu mulai merasakan ada fasilitas. Ya. Nah, jadi ini hanya pintu masuk, sebetulnya bukan end game kami ya untuk nasabah tersebut. Jadi pintu masuk untuk bisa mulai merasakan sebuah fasilitas, ya fasilitas pinjaman melalui pay later. Ya. Setelah beberapa bulan, ketika mereka melakukannya dengan baik, kami akan otomatis tingkatkan mereka menjadi nasabah untuk personal loan dengan limit yang lebih besar gitu ya. Dengan demikian berikutnya tentu saja ada kartu kredit ya. Kalau mereka yang berusaha tentu saja bisa, terutama di segmen mikro, mereka juga akan dapat fasilitas mikro dengan lebih cepat. Jadi kita
pay later ini memang lebih untuk semua, hampir semua nanti kita akan tawarkan. Hari ini kami sudah menawarkan ke 400.000 yang ada di base kita gitu, secara pre-approve. Jadi kita kirim notifikasi kalau mereka berminat, tinggal yes, udah langsung terbentuk fasilitas pay later-nya yang bisa dipakai segera untuk transaksi, terutama transaksi memang nggak bisa diambil tunai ya, untuk transaksi di e-commerce, transaksi di merchants gitu ya. Baik, kalau memang pay later ini memang tujuannya adalah pintu masuk dari awal saja, artinya tidak ada mungkin harapan pay later ini bisa menjadi tulang punggung begitu dari kredit atau mungkin lebih dari. Kami kalau berbicara loan selalu melihatnya adalah customer level gitu ya. Jadi limit yang kami berikan pun nanti customer level. Hari ini kalau Mbak Aneka punya rekening di kami kasih loan, kami melihatnya Mbak Aneka nih. Mbak Aneka umpamanya layak untuk dapat 100 juta. Nah, silahkan Mbak Aneka mau pakai itu di Flexi, di kartu kredit, atau di pay later tadi gitu ya. Nah, jadi kami melihatnya customer level. Jadi memang bukan by product. Jadi kita tidak berbicara bahwa pay later akan dibesarkan, atau Flexi Cash, atau credit card. Sebetulnya ini adalah sebuah perjalanan dari fasilitas untuk nasabah, dan habis itu nasabah sendiri yang menentukan. Dengan digital, limit itu dipindah-pindah bisa setiap saat, Mbak Aneka. Mbak Aneka umpamanya punya 100 juta tadi ya, terus Mbak Aneka, aduh aku mau keluar negeri mau pakai kartu kredit, limit 100 jutanya bisa dipakai di kartu kredit. Nanti setelah balik dikurangin lagi, mau pakai installment mungkin dengan personal loan, mungkin 50 juta ke personal loan, 50 juta. Fleksibel. Jadi fleksibel begitu dengan dilakukan sendiri melalui digital. Jadi memang kita memberi limitnya customer level. Katakan memang sebenarnya untuk bunga kredit di BTPN ini tidak mengikuti seperti apa suku bunga acuan. Di kami ya? Iya. Di kami, di retail ya? Di retail. Di retail, tapi untuk pengembalian dananya ini kan sebenarnya juga harus mengikuti, Pak. Kalau pengembalian dana tadi, ya tadi saya bilang, saya tidak bisa menolak ya, nasabah akan membayar ya. Tetapi memang itu menjadi tantangan kami harus meningkatkan jumlah pencairan, jumlah nasabah masuk ke area baru, karena outstanding yang belum naik itu kan menjadi kendala juga, karena sebetulnya income kita semuanya kan dari outstandingnya. Nah ini yang kita mau lakukan, tapi bunga di retail kan memang masih kompetitif ya, masih oke gitu. Dan kita juga tidak bisa serta-merta menaikkan, karena banyak bank justru masih sangat agresif juga dengan bunga, walaupun cost of fund naik, cenderung naik, tapi mereka tetap agresif. Jadi kami tidak berencana menaikkan suku bunga kreditnya, walaupun net interest marginnya tentu saja under pressure. Ya apa yang kita lakukan, kita harus menjual lebih banyak gitu ya. Memperbesar pasarnya. Harus. Bagaimana lagi? Karena menaikkan suku bunga punya resiko tadi, yang NPL yang sedikit ada pressure bisa tambah besar pressure-nya kan. Jadi ya ini bagusnya bekerja di bank. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama Bank BTPN telah berbagi bersama kami di Money Talks kali ini. Ya, thank you.